가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right bad vision is game판이 바른 후는 없이 bad vision on my mind you made a match 싹 다니 내 땜발 날 check 가방 안에 매체로 Kami dari kelompok 16B akan melakukan pengujian data dengan judul Transparansi sebagai media hubungan antara sistem pengendalian internal dan kinerja instansi pemerintah. kami dari kelompok 16B di sini akan memenuhi untuk tugas ujian akhir semester kami dengan pengolahan data untuk Smart LS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Satria Wibowo, SE MSI Serang, Dan Ibu Oktamelinda, SE MSAK. Kelas B akan melakukan analisis data untuk video yang akan dilakukan. Selamat menyaksikan. Di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan pengujian data dengan judul Peran Transparansi sebagai Mediasi Hubungan Antara Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Instansi Pemerintah. Nah, video ini merupakan panduan langkah demi langkah untuk melakukan analisis mediasi menggunakan Smart PLS pada model struktur, equation, modeling, atau SEM PLS dengan variabel X kami yaitu transparansi, Y-nya sistem pengendalian internal, dan Z kinerja instansi pemerintah. Nah, lalu kita lihat dulu datanya. Nah, pada indikatornya bisa dilihat. Lalu kita back, kita pilih PLSM, lalu pada model name-nya kita ketik uji data statistik, lalu pilih save. Nah, bisa dilihat di situ data-datanya. Lalu kita blok, kita pilih LP-nya dari yang 0 sampai 14, lalu ketik variabel X yaitu transparansi. Nah, kita atur dulu. Lalu masukkan data selanjutnya lagi. Variabel Y-nya kita ketik Y saja di sini, melambangkan sistem pengendalian internal. Kita rapikan dulu datanya. Nah, lalu kita masukkan lagi selanjutnya variabel Z-nya. Nah, kita ketik saja di sini Z yang melambangkan kinerja instansi pemerintah. Kita ratakan dulu. Nah, lalu kita pilih connect. Nah, kita konekkan dulu dari variabel X ke Y, lalu Y ke Z. Lalu setelah itu pilih calculate, lalu pilih PLSM algoritma. Nah, selanjutnya langsung saja. Nah, lalu di sini kita pilih outer loading. Nah, bisa dilihat di sini variabel X, Y, Z-nya di atas 0,7 semua ya. Nah, jadi karena di atas 0,7 sehingga dinyatakan valid convergent. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke diskriminan validity. Lalu kita pilih yang Pornell-Laker. Nah, dapat dilihat pada berdasarkan output diskriminan validity Pornell-Laker pada tabel tersebut, kita dapat melihat nilai pada diagonal akar F untuk X, di mana itu 0,750, dan untuk Y-nya itu 0,785, dan untuk Z-nya itu 0,765. Jadi masing-masing variabelnya itu lebih besar korelasi antara konstruk dengan konstruk yang lain. Jadi maka kita dapat simpulkan bahwa
semua variabelnya itu dinyatakan memenuhi kriteria diskriminan validity. Nah, teman-teman, karena kita sudah melakukan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan, jadi sekarang kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Nah, yang pertama-tama dilakukan itu yaitu kita langsung aja ke Smart PLS yang tadi udah dilakukan uji validitas diskriminan. Jadi kita langsung ke di bagian quality kriteria, masuk ke construct, reliability, and validity. Nah, kita lihat di overview-nya. Nah, dapat dilihat di sini semua hijau, yaitu di atas 0,70 atau di atas 70%, yang berarti dalam kurun base alpha dan composite reliability-nya itu terlihat 0,945, dan di atas 0,70 semua berarti data dianggap reliable atau dianggap reliable. Selanjutnya klik R-square, bisa dilihat hasil uji data R-square. Nilai yang pertama itu nilai R-square adjusted itu pada variabel transparansi sebesar 0,243. Hal tersebut itu tuh menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal mampu menjelaskan variabel transparansi sebesar 24,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap lemah. Sedangkan nilai R-square adjusted pada kinerja instansi pemerintah sebesar 0,605. Hal ini tuh menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dan transparansi mampu menjelaskan variabel kinerja instansi pemerintah sebesar 60,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap moderat. Uji selanjutnya yaitu uji effect size ya. Bisa dilihat pada uji di layar tersebut. Yang pertama itu pengaruh peran transparansi terhadap sistem pengendalian internal sebesar 0,343. Maka pengaruh peran transparansi terhadap sistem pengendalian internal dianggap lemah. Yang kedua itu pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 1,576. Maka pengaruh peran transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah dianggap kuat. Nah, teman-teman, jadi tadi kita udah ngelakuin beberapa uji data untuk outer model dan inner model. Nah, jadi di sini saya akan melakukan hasil interpretasi hasil analisis. Nah, jadi berdasarkan dari uji-uji tadi, dari uji validitas konvergen tadi, jadi seluruh indikator pada setiap variabel itu memiliki nilai outer loading yang lebih besar, yaitu di atas 0,70. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa setiap indikator pertanyaan dinyatakan valid dan mengukur konstruknya. Jadi oleh karena itu semua indikator itu dapat dipertahankan dan bisa diuji lebih lanjut. Nah, terus berdasarkan kriteria Pornell Lecture, jadi tadi ada korelasi antara konstruk Z dan Y 0,782 lebih tinggi daripada AP-nya dari Z, yaitu 0,765. Nah, terus di Cronspet alpha dan composite reliability-nya tadi juga berada di atas 0,70. Jadi dianggap reliable. Nah, jadi menunjukkan bahwa konstruk X, Y, dan Z-nya itu memiliki reliabilitas internal yang sangat baik atau konsistensi internal yang sangat amat baik. Jadi begitu sekilas untuk interpretasi hasil uji data dari beberapa outer model dan inner model tadi. Terima kasih. Maka dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid konvergen. Walaupun ada beberapa yang memakai 0,5, tapi di sini kami memakai 0,7. Karena itu semua pertanyaan dinyatakan valid konvergen. Karena kami menggunakan standar 0,7.